tapi gimana infrastruktur jalan yang ada di sana? Persoalannya justru bukan di jalan nasional. Tapi Persoalannya justru di jalan yang statusnya adalah jalan kabupaten kota. dan di setiap tahunnya kita lihat akan ada perbaikan jalan tol, perbaikan Ya. jalan nasional. Ini mah proyek abadi, Ya. proyek tahunan. Yang menyebabkan itu bukan proyek tahunan, tapi memang proses konstruksi dan perencanaannya belum ideal. Kenapa mudik harus beres? Karena ini menyangkut ledakan bangkitan volume transportasi yang banyak. Ya. Bayangin, mohon maaf, jalannya mulus aja macet bos. Jalannya mulus aja ada hambatan, apalagi kalau jalannya rusak. Ada beberapa ruas jalan tol yang Mbak sebutkan tadi. Itu sudah cacat dari proses konstruksi awalnya. Kalau dengan odol Pak, Menurut saya kombinasi. Itulah kenapa pemerintah punya target zero odol. Kalau kita mau terapkan zero odol, itu juga complicated. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nadia Kanaya balik lagi nih. Tentunya buat Sobat Parlemen yang pengen mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen sudah bisa disaksikan dan didengarkan di semua platform TVR Parlemen ya. Ada di radio di Noise, di Radio Parlemen, kemudian ada Spotify-nya juga di Radio Parlemen, kemudian di TVR Parlemen, YouTube-nya TVR Parlemen, dan tentunya juga Sudut Dengar Parlemen disiarkan langsung di RRI Pro 3. Kali ini Nadia mau membahas sesuatu yang relate, yang selalu kita gunakan menjadi infrastruktur utama yang harusnya itu memudahkan kita melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Ya, kita mau ngomongin soal jalan. Nggak sendiri karena sudah ada Bapak Sofwan yang sudah menemani Nadia di Sudut Dengar Siap. Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Dari Dapil Jateng 6. 6. Magelang ya. Magelang, Purworejo, Temanggung, Wonosobo. Temanggung, Wonosobo. Wah, itu lokasi-lokasi yang dingin, Ya. dataran tinggi, Dataran tinggi. wisatanya sedang berkembang. Gunung ada, laut ada. Dieng, yang kita kenal ada jazz atas awannya ya kan. Borobudur ada. Wah, komplit ya. Balon udara ada. Balon udara. Destinasi wisatanya luar biasa, tapi gimana infrastruktur jalan yang ada di sana sudah terbangun dengan Ya. sesuai? Ya, secara umum pembangunan jalan atau infrastruktur jalan ini kan bersifat evolutif. Oke. Bersifat evolutif. Kalau ditanya apakah akan ada tingkat puasnya, yang namanya manusia enggak ada puasnya. Nggak ada puasnya, benar. Apakah sudah menjangkau semua? Setiap waktu terjadi pembukaan ruang hidup baru. Ya, jadi setiap waktu pasti akan selalu ada kebutuhan. Oke, Jadi penambahan kalau ya. ditanya apakah sudah semua Pak? Ya pasti belum. Tetapi kalau kita bicara tupoksi DPR RI, Komisi 5, itu kita melihat yang pertama jalan nasionalnya dulu. Oke. Kita eskalatif lah nasional, secara nasional. Kalau kita bicara jalan nasional, sesungguhnya relatif aman. Oke, aman ya. Kenapa saya bilang aman? Karena data menunjukkan itu 96, sekian persen, ya 93,5% itu kondisinya mantap. 93,5%. Berarti yang tidak mantap 6,5%. Persoalannya justru bukan di jalan nasional. Tapi Persoalannya justru di jalan yang statusnya adalah jalan kabupaten kota. oke, itu adalah PR-nya yang Terbesar menurut saya infrastruktur jalan di situ. Pertama, panjangnya 431.000 kilometer se-Indonesia. Berarti ini belum mencakup yang sesungguhnya sudah harus ada jalan tapi belum dibangun. Oke. Clear ya? Oke. Berarti ini ada jalan yang sudah ada jalan yang belum ada. Yang sudah ada 431.000 kilometer itu yang mantap hanya 70-75%.
Dari 431.000 itu. Oke. Berarti 25-30% kondisinya tidak mantap. Persoalannya kalau ibarat aliran darah, Pembuluh darah nih ya. pembuluh darah Yang itu harusnya kalau lancar. pembuluh darah utamanya kan jalan nasional. Nah, yang arterinya itu rata-rata statusnya adalah jalan dari kabupaten. Kalau itunya tidak mantap, ya otomatis jadi terganggu. Baru saja kita melewati mudik lebaran, arus Ya. mudik, arus balik lebaran 2026. Dan di setiap tahunnya kita lihat akan ada perbaikan jalan tol, perbaikan Ya. jalan nasional, provinsi dan yang lainnya lah. Masyarakat selalu di beberapa momen menyampaikan kalau ini mah proyek abadi, Ya, proyek tahunan. ya. Berarti ini kan sebenarnya ada sesuatu yang ya udah bisa lah, berarti kualitasnya ya gini-gini aja. Kalau menurut tanggapan Bapak gimana nih? Oke, kita ngomong teori dulu. Oke. Teori ya. Oke. Usia jalan, usia konstruksi jalan secara teori, kalau dia dibangun dengan perencanaan yang benar, proses konstruksi yang benar, ya. Terus setelah jadi, dilalui bebannya itu sesuai dengan perhitungan, itu usia konstruksi jalan maksimum 10 tahun. Maksimum 10 tahun. 10 tahun. Oke. Kalau ABCD-nya dilalui dengan ideal. Oke. Berarti idealnya ya dalam kurun waktu itu memang harus ada preservasi, harus ada perawatan. Oke. Jadi nggak bisa jalan dibangun, habis itu dia akan kekar seumur hidup, nggak mungkin. Oke. Itu satu. Tetapi persoalannya adalah dalam pelaksanaan proses perencanaan, proses konstruksi juga menurut saya masih belum ideal. Oke. Baik secara teknis maupun non teknis. Nah, ini yang kemudian menyebabkan usia konstruksi jalan tidak bisa maksimum. Jadi yang menyebabkan itu bukan proyek tahunan, tapi memang proses konstruksi dan perencanaannya belum ideal. Oke. Sehingga kualitas kekuatannya tidak ideal. Oke. Sehingga cepat rusak. Nah, kenapa disebut proyek tahunan kalau mau mudik? Karena memang negara ya, itu diawasi oleh DPR. Kita setiap mau mudik, kita cecer tuh pemerintah. Kan kita bagi peran nih. Yang eksekusi siapa? Pelaksananya. Pemerintah. DPR tugasnya apa? Pengawasan dan Oke. penganggaran. Oke, kita ketok anggaran. Pelaksanaannya gimana? Nah, sebagai kepanjangan tangan masyarakat, rakyat, kita bertanya dong. Rakyat sudah menganggarkan duit pajaknya nih, Pak PU, Pak Bina Marga. Sekarang kami dagih, besok mudik beres nggak tuh? Nah. Oke. Oke. Supaya kenapa mudik harus beres? Karena ini menyangkut ledakan bangkitan volume transportasi yang banyak. Ya. Bayangin, mohon maaf, jalannya mulus aja macet, Bos. Jalannya mulus aja ada hambatan, apalagi kalau jalannya rusak. Oke. Orang bertumpuk. Kita pernah kasus Brexit dulu berapa jam, Iya. berapa Sampai yang dehidrasi. menelan Nah, korban. kita tidak mau terjadi, maka setiap tahun kita lakukan pengawasan sebelum pelaksanaan mudik dan Nataru, gimana jalannya. Berarti itu pantauan wajib dari Komisi 5 DPR RI Iya. di momen-momen itu ya. Sebagai kewajiban kami untuk memastikan pemerintah benar-benar menyiapkan persiapan infrastruktur karena jumlah yang akan mudik banyak sekali. Oke. Di media sosial, di Instagram itu ramai sekali gimana kualitas jalan tol. Ya, Tol ini kan kita bayar kan? ya, Harusnya kan disokong dengan kualitas yang baik. Ya. Tapi lubang, dan saya sebagai pengguna jalan tol saat mudik pun merasakan masih ada gelombang-gelombang, apalagi ketika hujan dengan penerangan yang minim. Yeah. Ya itu kan sangat membahayakan, Oke. ya kan? Tapi nanti kita jawabnya di segmen Iya, kedua siap. nih Pak. Karena kita harus break dulu, kita nanti jawab Iya. soal lubang-lubang dan gelombang-gelombang jalan di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai,
Kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen di segmen kedua untuk menjawab pertanyaan kemarin waktu arus mudik arus balik, banyak banget tuh laporan jalan-jalan berlubang yang sampai akhirnya menelan korban, yang sampai akhirnya ban mobil pecah gitu. Ya. Nah, gimana nih Pak? Yang pertama, di Komisi 5 itu ada namanya Panja SPM Jalan Tol, Oke. Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. Oke. Saya anggota Panja. Jadi saya agak paham detail soal ini. Yang pertama, hasil penyelidikan Panja menyatakan, meskipun ini Panjanya belum ditutup, kesimpulannya belum final. Ada beberapa ruas jalan tol yang Mbak sebutkan tadi, itu sudah cacat dari proses konstruksi awalnya. Oke. Berarti dia sudah tidak pas ketika di proses konstruksi awal. Oke. Nah ini berarti kan sesuatu yang kemudian berdampak sehingga dampaknya ini ke konsumen, ke masyarakat karena tol itu bayar. Itulah kenapa kemudian Komisi 5 membentuk Panja SPM Jalan Tol sesuai dengan amanat undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang jalan pasal 51 bahwa Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, ini kayak Jasa Marga, kayak CMNP, kayak Astra, itu wajib memenuhi SPM Jalan Tol. Kalau dia tidak memenuhi SPM Jalan Tol, maka hak untuk menaikkan tarif nggak bisa. Tapi buktinya beberapa tempat juga tetap naik. Berarti dia sudah lulus. Oke. Jadi yang boleh naik itu selama 2 tahun dia lolos, dia memenuhi standar pelayanan minimum. Berarti kalau yang rusak-rusak itu gimana Pak Sofan? Saya pastikan nggak akan naik dia, pusing. Tapi recovery-nya Pak yang dipertanyakan sama masyarakat nih, apakah tidak ada, kan ini kita tadi Bapak kan menanyakan Komisi 5 di saat momen Lebaran, Nataru itu kan momen untuk pengawasan. Yeah. Nah di situ itu yang dari beberapa ruas saja masih ada jalan berlubang atau jalan bergelombang. Nah apakah ini udah diawasin tapi dibiarkan atau seperti apa? Yang pertama kita bikin klaster. Oke. Yang ada jalan tol yang memang proses konstruksinya dari awal itu udah benar. Atau tingkat kualitasnya itu sudah mendekati bagus, Oke. mendekati ideal. Ada yang setengah ideal, ada yang jauh dari ideal. Nah yang susah ini kan yang jauh dari ideal, misalnya di Sumatera, di Lampung itu. Jadi ketika udah terbangun, pasti masalahnya banyak di situ. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagi kami adalah mengevaluasi proses perencanaan. Sehingga perencanaan pembangunan jalan tol ke depan itu jauh lebih ketat dengan adanya SPM jalan tol ini, dengan adanya Panja ini, sehingga kesalahan yang sudah terjadi tidak berulang. Oke. Kalau kita ngomong jalan dari Jakarta ke Merak, itu kan kualitasnya jelek. Iya yang kemarin Itu dari banyak. dulu. Berarti ini dulu ketika dibangun, berarti proses pengawasannya jelek. Ada nggak yang bisa kita tuntut ketika kondisinya seperti itu? Dituntut kan dicek terus. Oke. Sekarang kalau begini, apa kerugian BUJT kalau dia nggak bisa naikin tarif? Kalau dia tidak bisa memenuhi SPM, dia nggak bisa naikin tarif. Padahal jalan tol itu dibangun dengan investasi. Yes. Dalam investasi itu ada bisnis plan-nya dihitung, kenaikan tarif 2 tahun berdasarkan inflasi. Kalau dia tidak memenuhi, kan dia rugi. Jadi sesungguhnya fungsi DPR ini adalah kemudian melototin, Melototin. iya kan, mendengar laporan masyarakat, melototin, kemudian membunyikan, sambil ngecek, kenapa tuh naik? Oke. Padahal faktanya di lapangan kualitasnya belum sesuai SPM. Nah disitulah tugas kami. Oke. Jadi setiap ada tarif jalan tol, kenaikan tarif jalan tol, kayak saya ini alarm saya nyala. Oh tiba-tiba kemarin ada naik. Saya hitung kenaikannya berapa persen. Saya
kami kalkulasi dengan data BPS, bener nggak nih asumsi inflasinya sekian persen? Kalau menurut kami kemudian ada kejanggalan, ya kami tanyakan di rapat. Oke. Berarti artinya dari yang tadi Bapak sampaikan nih, Ya. kan perencanaannya kan yang harusnya diperbaiki dari awal. Iya, Nah, kalau dengan odol Pak, menurut saya kombinasi. Karena mohon maaf, secara regulasi teknis, jalan tol yang dibangun itu, yang tidak elevated, itu harusnya dia mampu menahan beban sampai sumbu Bapak. oh ada ketentuannya Iya ya dong. emang udah ada. Misalnya nggak usah jauh-jauh, kemarin ada kasus di jalan tol MBZ, Ya. ya kan? Ya, Itu ya. berapa ratus miliar yang dikembalikan ke negara, yang harus dihitung sebagai kerugian negara. Sehingga kemudian jalan itu tidak bisa dilalui oleh golongan tertentu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini, jadi perencanaan, disiplin di dalam melaksanakan perencanaan, itu yang pertama. Itu adalah kunci daripada kualitas jalan. Oke. Apakah kemudian odol punya kontribusi, Pak? Iya, tetapi itu mempercepat atau memperpendek usia. Dari jalan itu ya. Iya. Berarti pengetatan di odolnya juga harus dilakukan. Itulah kenapa pemerintah punya target zero odol. Kalau kita mau terapkan zero odol, itu juga complicated. Karena akan berdampak pada ekosistem logistik Yes. dan bisa nambah inflasi. Kenapa begitu? Contoh, perusahaan biasa beroperasi ngangkut 1.000 ton misalnya. Ya kan, dengan 1.000 ton dia hanya butuh sekian armada. Tetapi armada-armada ini kan odol, overdimension, overload. Overload. Ketika ini dizerokan, dia harus nambah armada, dia harus nambah traffic. Berarti dia harus nambah pengeluaran. 1, leasing mobil. 2, ongkos driver. 3, BBM. Berarti biaya transportasi bertambah. Jadi ini complicated. Kayak ayam sama telur. Duluan mana? Duluan mana nih? Gitu. Maka ini tugas pemerintah. Oke. Tugas DPR adalah kemudian menjadi mitra diskusi solusi terbaik seperti apa. Tapi udah ada pendiskusian ini. Udah belum? sering. Tapi belum ada. Ya itu pemerintahnya kayaknya ketemu jalan apa nih complicated banget nih gitu. Nah, masih Ini ada iya. pertimbangan Kalau ya. ini mau ditegakkan 100%, ini tambah inflasi. Kalau nggak mau ditegakkan, infrastruktur dia bertambah. Nah loh. Tadi sebelumnya Bapak di segmen 1 sudah menyinggung soal kualitas jalan nih. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, kabupaten sampai ke desa. Berapa ratus meter dari rumah saya itu sudah beda apa nih namanya daerah nih. Yang satunya wilayah Parung Panjang, yang satunya wilayahnya masih di Legok. Nah, tapi di pertengahannya itu yang di sini udah diperbaikin, yang di sini emang udah baik, di tengah-tengah yang menjadi sengketa penghubungnya itu belum ada perbaikan. Ya. Nah, kalau dalam posisi seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, status jalannya dulu, itu status jalan apa? Kita Oke. cek. Karena pemerintah kabupaten, kalau dia benerin jalan provinsi, kena masalah juga. Pemerintah provinsi benerin jalan kabupaten juga masalah. Karena anggaran preservasi jalan yang dia dianggarkan di provinsi tidak boleh. Oke. Gitu loh. Jadi itulah kendalanya di dalam pengelolaan jalan. Maka dari itu di Komisi 5 sekarang ini sedang ada wacana. Baru wacana ya. Iya, baru wacana. Untuk kemudian merevolusi kebijakan soal penanganan preservasi jalan ini dan pembangunan. Apakah mau kita kembalikan menjadi sentralistik? Sehingga kemudian tidak lempar tanggung jawab. Mohon maaf misalnya, ada case Pak, ini jalan kabupaten. Yang satu jalan kabupaten yang anggarannya kebetulan lagi longgar, yang satu lagi sempit. Ini nyambung nih. Ya, ketika di yang anggarannya lagi longgar,
dia dibangun nih. Oke. Yang di sini belum dianggarin nih. Ya putus. Putus. Bisa nggak ini bangun ini? Nggak boleh, dia kena masalah. Oke. Lu ngapain bangun di kabupaten orang? Oke. Kemudian ini lapor ke provinsi. Pak dibangunin, nggak bisa juga. Itu kan tanggung jawabmu. Nah sekarang ada situasi seperti itu. Oke. Jadi regulasi kita yang membuat keadaan menjadi seperti itu. Inpres gimana Pak? Kalau inpres beda lagi. Oke, nanti kita jawabnya di Iya. segmen selanjutnya berarti. Jadi jangan kemana-mana, kita jawab soal Inpres di segmen ketiga. Tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Sofwan di segmen ketiga nih. Ya. Segmen terakhir kita mau Ya. membahas terus gimana dengan Inpres katanya bisa ditarik untuk Ya. ke pusat kalau seandainya jalan rusak. Betul. Inpres adalah sebuah breakthrough. Ya, sebuah solusi yang menjadi jawaban atas apa tadi itu kompartemen-kompartemen Ya, yang ya. dibatasi oleh regulasi. Maka pemerintah tahun ini bikin Inpres. Ada Inpres jalan daerah dan akan ada Inpres-Inpres lain. Di sektor lain juga ada. Jadi jalan yang statusnya jalan kabupaten bisa dibiayai pakai dana pusat. Oke. Tetapi ini kan harus diusulkan, harus ada yang ngusulin. Nah yang ngusulin siapa? Yang ngusulin adalah pemerintah kabupaten dengan dukungan daripada parlemen. Oke. Satu. Yang kedua juga peran Bappenas. Misalnya Impres di tahun 2026 ini adalah untuk mendukung ketahanan pangan. Jadi sesuai dengan visi pemerintah. Jadi yang dibangun ya hanya yang untuk ketahanan pangan. Nah, jadi Inpres jalan daerah ini salah satu solusi. Tahun 2025 kemarin itu yang dibangun, yang diperbaiki ya, dipreservasi, ditingkatkan itu sampai 1.200 km. Lumayan. Tapi jika dibandingkan dengan 471.000 tadi, Jauh. ya katakanlah 471.000 kali 30% bagi 3 100 ribuan, ini cuman 1.200 juga masih jauh. Jalan desa banyak banget juga yang masih bermasalah ya Iya. kan. Padahal kan penggerakan ekonomi dimulai dari desa. Ya. Yang dimaksud jalan desa apa sih Pak Sofan? Ya yang statusnya jalan desa. Ya. Berarti kalau saja jalan desa, bisa nggak dia dibiayai oleh dengan anggaran kabupaten? Ya nggak bisa. Dana desa? Makanya pakai dana desa. Oke. Oke. Clear ya. Maka kemudian ketika kemarin dana desa masih normal, itu rata-rata kepala desa menggunakan dana desanya untuk memperbaiki jalan desa. Oke. Membangun jalan desa. Dan secara aturan memang dana desa menurut peraturan Menteri Desa ya memang diutamakan untuk dana desanya digunakan untuk membangun fasilitas yang mendukung perekonomian desa. Oke. Nah, salah satunya infrastruktur jalan desa. Oke. The problem is sekarang dana desa mengerut, mengecil. Rata-rata sekarang kalau pakai hitungan ya, itu tinggal 270-an juta per desa. Rata-rata, ya tentu ada yang lebih besar tergantung jumlah penduduk dan yang lain. Nggak bisa mereka sekarang, lurah-lurah se-Indonesia ini yang biasanya bisa sekarang hari ini nangis bombay. Itulah kenapa Kementerian PU, kami desak, Komisi 5 ini mendesak Kementerian PU untuk kemudian memperbanyak program PISO, itu pembangunan infrastruktur untuk ekonomi wilayah. Itu di jalan-jalan desa itu, 500 jutaan. Kita minta perbanyak, untuk apa? Untuk menjadi apa ya namanya ya, menjadi oase dari turun drastisnya anggaran pemerintah desa. Oke. Jadi Komisi 5 ini kerja, DPR ini kerja. Caranya bagaimana? Caranya dengan melototin anggaran, distribusi alokasinya. Oh ini ada yang berkurang, tambahin dari alokasi sini. Berarti lagi merancang supaya pembangunan tetap bisa berjalan di Iya. tengah kondisi seperti ini. Dan menjaga stabilitas politik. Karena ketika anggaran yang terbatas ini tidak dikelola dengan baik, itu taruhannya adalah stabilitas politik. Oke.
Ini kan dengan kondisi yang ya kita tahu ada penghematan energi, kemudian efisiensi anggaran dan semua sektor, semua kementerian lembaga. Bagaimana dengan genjotan pembangunan infrastruktur kita? Setiap pemimpin itu punya karakter kepemimpinan masing-masing. Tergantung dengan beliau-beliau ini punya background. Di masa pemerintahan Pak Jokowi, karena beliau ini seorang insinyur, beliau juga punya bisnis yang kaitannya dengan fisik, maka kecenderungannya adalah membangun monumen fisik. Fisik itu sesuatu yang bisa dilihat, itu ya. namanya infrastruktur. Apakah Pak Jokowi kemudian tertarik dengan dunia pertanian? Enggak terlalu. Dunia kesehatan enggak. Mungkin kalau presidennya dokter, backgroundnya dokter, nanti ya fokusnya rumah sakit. Kesehatan ya, dunia kesehatan. Kan begitu. Nah sekarang kita punya presiden Pak Prabowo dengan latar belakang militer. Dengan latar belakang. Maka yang dibangun kebijakan beliau ya pasti ada unsur karakter yang membentuk kepribadian beliau. Nah ini kemudian ya kan membuat efisiensi di sektor lain. Kan efisiensi tidak di semua sektor. Ada juga sektor yang tidak efisien, di efisiensi. Sektor infrastruktur kena dampak efisiensi. Itu pun juga masih terukur. Dampaknya apa? Ya dampaknya ketika anggaran berkurang, maka volume pembangunan berkurang. Berkurang ya, tidak berhenti Tidak. ya. Artinya tetap ada pembangunan berkurang. yang berjalan. Tugas parlemen apa? Kan gitu. Tugas parlemen adalah melototin anggaran. Jangan sampai jumlah yang sudah berkurang ini diletakkan di wilayah-wilayah yang sesungguhnya tidak prioritas. Ngapain di situ? Lebih prioritas yang di sana. Taruh sana aja Pak. Itulah peran kerjasama kemitraan antara parlemen dan pemerintah. Apa yang ingin Bapak tekankan lagi di tengah tantangan efisiensi ini? Ya, saya kembali sesuai dengan tupoksi, ya, tugas pokok dan fungsi. Kami sebagai anggota parlemen, sebagai anggota DPR, tugas kami itu parle. Berbicara. Bicara. Apa yang dibicarakan Pak? Sesuatu yang menurut kami tidak pada tempatnya. Belum sesuai pada tempatnya dan seharusnya. Oleh karena itu kalau ditanya saya pribadi, saya menghimbau pada diri saya, teman-teman, kita lebih kemudian secara aktif melakukan pendalaman terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Saya pernah punya ide tuh, yang sampai hari ini belum bisa. Kita mau bikin kayak semacam detektif parlemen. Setiap anggota parlemen ini punya tim seperti detektif. Disclaimer ya, detektif parlemen itu tanda kutip ya. Ya sesuatu yang berfungsi untuk menyelidiki, ya mendalami sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai regulasi, tidak sesuai perencanaan. Kalau di situ ada manipulasinya di mana? Saya di Komisi 5, saya rajin melakukan itu. Sehingga ketika data kita punya, kita tanyakan, pemerintah nggak bisa apa-apa. Dan ketika kemudian menurut saya, ketika setiap anggota parlemen ini mayoritas bisa melakukan hal seperti itu, dan secara konsisten menanyakan, mendalami, meminta komitmen, ini udah desain belum? Saya yakin pemerintah, teman-teman di birokrasi itu akan kemudian lebih hati-hati. Nah ini yang akan diperkuat fungsi parlemen untuk melakukan pengawasan lah yang akan diperkuat dan diperketat. Kualitas pengawasan. Baik, terima kasih Pak Sofwan Deddy Ardianto sekali lagi. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat. Semoga dengan podcast ini yang jalan-jalannya lagi rusak
bisa langsung dicek, diperbaiki ya sama bapak-bapak semua ya. Kita udah bayar jalan tol loh Pak, jangan lupa. Thank you. Terima kasih juga yang udah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di semua platform dan terus dengarkan Sudut Dengar Parlemen di semua platform. Saya Nadia Kanaya, Pak Sofwan dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai ketemu di Sudut Dengar Parlemen episode selanjutnya. Bye.